Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang selalu ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah bersyukur, dan bersyukur itu mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita tidak bersyukur, kita lupa dengan yang memberikan nikmat, dan seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua adalah menjadi hamba yang syakirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau seandainya kufur, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sungguh sangatlah pedih. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyampai risalahnya itu harus senantiasa kita pedomani, kita pahami, kita tauladani. Kita harus mencoba untuk senantiasa mengukur apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita laksanakan, hendaknya kita ukur kebenarannya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya menyimpang, maka bersegeralah untuk meninggalkannya. Tapi kalau seandainya sesuai dan sejalan, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah berada di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Tapi masih kita berada pada adillatul ahkam, seputar pembahasan seputar dalil-dalil hukum. Yang terakhir yang kita bahas, dalil hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma'ul ulama, ijma'ul mujtahidin, kesepakatan para ulama, kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum. Apabila ulama sudah bersepakat untuk menetapkan sebuah hukum, maka itu merupakan hukum yang harus kita ikuti, harus kita taati, karena siapa lagi yang akan kita taati selain daripada apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Itu ijma'. Untuk maghrib ini kita akan ambil dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah analogi, al-qiyas dalam bahasa Arabnya. Bagaimana kita menyamakan, menghubungkan dua permasalahan tetapi hukumnya sama. Jadi qiyas itu menganalogikan sesuatu
menyamakan hukum masalah yang baru terjadi dengan masalah yang lama dari dulu sudah ada, bahkan sudah ada nasnya. Nanti akan kita lihat definisinya menurut para ulama qiyas itu apa. Jadi kalau secara bahasa kata qiyas itu mengukur. Jadi mengukur itu dalam bahasa Arabnya qiyas. Al-maqas umpamanya itu ukuran. Kalau umpamanya kita beli celana, ukurannya apa? Nah, ada ukurannya. Yang mana yang cocok ukuran untuk kita. Tapi kalau secara istilah syar'inya, secara terminologinya, itu ada beberapa redaksi yang bisa kita lihat yang sama seperti definisi-definisi terminologi yang lain. Mungkin ada perbedaan redaksi tetapi mengandung makna yang sama. Di antara redaksi yang ada yang disampaikan oleh para ulama adalah ilhaqu far'in ila aslin. Jadi ilhaq dipakai di situ kata ilhaqu far'in ila aslin atau ila hukmil asli li'illatin jami'atin bainahuma. Menghubungkan hukum masalah furu' dengan hukum asal dikarenakan adanya illat yang sama. Kalau dalam bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dikatakan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin. Taswiyatu far'in bi aslin. Taswiyah itu menyamakan hukum furu' dengan hukum asal, atau menyamakan furu' dengan asal pada hukum. Kenapa disamakan? Li'illatin jami'atin bainahuma. Dikarenakan ada illat yang sama yang membuat hukumnya menjadi sama. Maka di dalam persoalan qiyas itu harus ada 4 rukunnya. Mengkiaskan sesuatu, mengkiaskan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada nasnya, maka itu memerlukan adanya 4 rukun. Yang pertama, ya harus ada furu'. Apa masalah cabang yang terjadi? Itu bisa masalah-masalah kontemporer yang terjadi hari ini, itu bisa disebut sebagai furu'. Nah, kemudian ada masalah asal. Ada asalnya. Asal itu adalah masalah lama. Kemudian tentu saja harus ada hukum bagi masalah yang lama itu, masalah yang asal itu. Dan yang paling penting adalah ada illat yang menyamakan. Ada sesuatu yang membuat dia menjadi sama. Masalah baru ini tidak ada nasnya, tapi masalah lama ada nasnya. Yang baru ini bisa disamakan hukumnya. Menyamakan hukum masalah baru dengan masalah yang lama, itu yang qiyas itu. Kenapa dia disamakan? Dikarenakan oleh ada illat yang menyatukannya. Kalau tidak ada illat, tentu tidak ada alasan kita untuk menyamakannya. Tapi ketika ada illat yang sama, ini nih khamar itu haram, kenapa? Itu kan ada illatnya. Penyebab haramnya khamar itu ternyata ada juga pada masalah lain di mana dia bukan khamar. Kalau khamar itu kan biasanya cenderung dalam bentuk minuman, arak, pokoknya minuman-minuman yang minuman keras. Minumannya tidak keras sebenarnya, cuma disebut minuman keras akibatnya keras. Biasanya kalau disebut khamar itu selalu dalam bentuk minuman dan itu cairan. Sekarang ada dia bukan cairan,
narkoba, sabu-sabu umpamanya. Sabu-sabu itu cairan, enggak kan? Tepung kan? Tepung. Ada yang pengalaman lah. Untunglah Jeli tidak dijawabnya. Kalau jawabnya udah kita tuduh dia. Jadi ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada macam-macam namanya itu. Dia tidak dalam bentuk minuman dan itu baru, dulu tidak ada. Sekarang apa hukumnya? Kalau dicarikan langsung ayatnya yang di situ ada kata narkoba, dia tidak akan ketemu. Yang ayat yang di situ ada ekstasinya, ada sabu-sabu, tidak akan ada. Yang ada adalah khamar. Innamal khamru wal maisir. Khamar malah didahulukan di situ. Dari 4 yang dilarang tadi didahulukan di situ adalah khamar. Dan ada ilatnya. Khamar itu bisa merusak pikiran, merusak saraf, merusak ekonomi, merusak keluarga. Yang ternyata ilat yang menyebabkan khamar itu haram ternyata ada pada narkoba. Ada pada jenis yang tadi itu, walaupun dia tidak cair, dia padat, malah dia ditelan, tetapi hukumnya bisa menjadi sama. Jadi menyamakan itulah, menyamakan hukum dua masalah itulah yang baru disamakan dengan yang lama, itulah yang disebut sebagai kias. Tetapi kias itu memang harus terpenuhi syarat rukun-rukun yang tadi itu. Harus ada 4 rukun tadi itu. Harus mana yang furu'nya, mana yang asalnya, dan ada hukum asalnya berdasarkan kepada nas, kemudian ada ilat yang menyebabkan dia menjadi haram. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang ada adalah larangan untuk mengucapkan kata uf. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu katakan uf kepada orang tua. Wala tanharhuma. Jangan dibentak dia. Dibentak kan masih dalam bentuk ungkapan. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk memukul orang tua. Hai orang-orang beriman, jangan pukul orang tua. Tidak ada. Yang ada hanya uf. Lalu apa boleh memukul? Karena tidak ada larangan. Nah, ini perlu perhatian juga nih, jangan asal tidak ada larangan lalu menjadi boleh. Kan tidak ada larangannya katanya. Ketika dilarang mengucapkan kata itu, ternyata di situ mengandung larangan untuk semua yang bisa menyakiti hati orang tua. Nah, memukul ad-darbu itu justru malah kalau dilihat ilat yang ada di situ itu melebihi ilat daripada mengatakan uf tadi. Melebihi. Kenapa demikian? Karena kalau uf itu hanya menyakiti perasaan. Tapi kalau memukul itu menyakiti perasaan dan juga menyakiti fisik. Sehingga hukum memukul itu sesungguhnya lebih haram lagi daripada maka muncullah ada istilahnya nanti qiyas aula. Jadi qiyas aula itu qiyas di mana masalah yang dikiaskan kepada hukum yang lama itu ilatnya lebih kuat sebenarnya untuk diharamkan. Lalu pertanyaannya, Kenapa hanya yang ringan saja disebutkan dalam Al-Quran, padahal yang berat tidak? Nah, berarti kalau yang ringan seperti itu saja, yang lebih ringan itu diharamkan, maka yang lebih berat akan lebih
akan lebih diharamkan. Seandainya yang ada hanya larangan memukul, jangan-jangan orang mengatakan boleh. Karena dia lebih ringan. Nah, Allah di sini dengan balaghatul Qur'annya, dengan keindahan bahasa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, ternyata memilih menyebutkan yang lebih ringan, karena kalau yang ringan saja sudah dilarang, apalagi yang lebih berat. Maka ilatnya adalah menyakiti. Yang kalau itu adalah menyakiti perasaan. Nah, oleh karena itu berbuat apa saja seandainya menyakiti hati orang tua, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dapat disamakan hukumnya, dapat dikiaskan hukumnya, dapat dianalogikan hukumnya. Meskipun nasnya untuk masalah yang baru ini tidak ada. Nah, dari mana kita tahu hukumnya? Tahu hukumnya adalah dari masalah yang lama dan dengan memandang ilatnya tadi sehingga dikiaskan. Nah, disinilah pentingnya persoalan kias di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kan dari dulu kita juga sudah sampaikan bahwa tidak semua masalah ada dalam Al-Quran. Tidak semua masalah. Karena jumlah Al-Quran terbatas. Jumlah hadis juga terbatas. Tetapi yakinlah bahwa semua hukum ada dalam Al-Quran. Maka kita tidak ada lagi bisa lari dari hukum itu. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan bisa ditemukan hukumnya. Baik dalam Quran maupun dari hadis Nabi. Itu Imam Syafi'i yang bilang seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang kira-kira bahasa kitanya, tidak ada satupun masalah yang terjadi di bumi Allah ini, di muka bumi ini, kecuali Islam pasti akan memberikan hukum halal atau haram, boleh atau tidak boleh, itu pasti. Karena semua hukum ada dalam Al-Quran, tapi tidak semua masalah ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Karena tidak semua masalah disebut dalam Al-Quran, tapi semua hukum disebutkan. Disinilah posisi kias itu sangat menentukan. Maka akan banyak sekali nanti masalah-masalah yang akan diselesaikan melalui dalil yang keempat ini yang disebut dengan kias. Kita coba lihat dulu landasan hukumnya apa. Apa landasan hukum kias itu bisa menjadi sumber? Itu bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari perkataan para sahabat. Dari Al-Quranul Karim, ini tidak disebutkan dalam buku yang berbahasa Indonesia, tetapi di dalam buku Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa ayat sebagai dalil untuk kias. Hujahnya kias itu dasarnya apa gitu. Kalau memang kias itu boleh dijadikan sumber hukum, apa dasarnya? Nah, dari Al-Quran, kita ambil satu contoh dari ayat yang disebutkan oleh beliau, dalam surat Fatir ayat 9, Allahul ladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusur. Jadi bumi-bumi yang tandus, bumi-bumi yang gersang, ketika Allah kirimkan awan, lalu awan menjadi hujan, dan hujan itu diturunkan menimpa bumi itu, maka bumi kembali hidup setelah matinya. Nah, dikatakan fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka melalui air itu kami hidupkan kembali bumi itu setelah mati. Wa kadzalikan nusur. Dan begitu jugalah nanti berbangkitnya umat manusia setelah kematiannya.
Jadi setelah kita mati nanti itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Orang jahiliyah dulu heran-heran dia, masa tulang belulang bisa kembali menjadi hidup. Diberikan perumpamaan oleh Allah. Apakah bumi yang tandus, bumi yang mati itu bisa hidup? Bisa subur? Bisa kembali tumbuh, berkembang? Ternyata bisa. Hanya dengan dikirimkan oleh Allah air hujan melalui awan-awan gelap yang ada di langit, turunlah hujan. Bumi yang mati tadi kembali hidup. Dan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sanggup untuk menghidupkan bumi yang mati, maka Allah juga akan sanggup untuk menghidupkan jasad-jasad yang sudah mati. Ini analogi. Ini berarti ada satu bentuk pikiran yang ada di dalamnya itu, di mana dibawa kita berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tolak kemungkinan hidup kembali? Sementara bumi yang mati kalian percaya dia bisa kembali hidup hanya dengan air hujan, dan itu juga Allah yang menghidupkan. Ketika Allah bisa menghidupkan yang mati ini, maka Allah juga nanti di hari berbangkit akan juga bisa menghidupkan yang mati. Ini diantara ayat yang dijadikan oleh beliau, wa hadza huwal qiyas, dan ini sesungguhnya adalah qiyas, kata beliau, karena menyamakan dua hal. Ada yang juga oleh para ulama dalam buku-buku yang lain yang dijadikan ayat untuk qiyas, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ini kan sering kali diulang-ulang nih kan, kalau khatib Jumat biasanya mengulang-ulang ini nih. Fa'tabiru ya ulil absar. Apa arti fa'tabiru ya ulil absar? Hai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, ambillah pelajaran. I'tabiru, ambil i'tibar. Ambil i'tibar ini sesungguhnya adalah perintah untuk berqiyas. Ketika apa yang ada pada narkoba itu sama semuanya ada pada yang ada pada khamar, ambil i'tibar itu. Ketika khamar itu diharamkan, ambil i'tibar kenapa dia diharamkan. Ternyata pada narkoba juga ada. Berarti kalau kita ambil i'tibar, maka ketika kita diminta menghindari khamar, maka kita berarti juga diminta untuk menghindari narkoba. Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, ini di antara dalil-dalil yang ada. Kita ambil dua dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada banyak riwayat yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam hujjahnya qiyas. Di antaranya adalah ketika ada seorang lelaki sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa anaknya masih bayi. Anaknya itu kulitnya hitam. Dia enggak bisa menerima kayaknya anak yang kulit hitam ini. Ini bukan anak saya ini, katanya. Diingkarinya anaknya di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, istri saya melahirkan anak yang berwarna hitam. Dan saya menganggap itu bukan anak saya. Karena enggak mungkin rasanya. Dia putih, istrinya putih, tiba-tiba anak lahir hitam. Ini bukan anak saya, katanya. Tapi Rasul kan orangnya cerdas. Kenapa baru sekarang ditolak? Kalau memang ada yang meragukan, kenapa tidak saat hamil diragukan? Kok sudah lahir baru dikeragui? Nah, Rasul mengajak dia untuk berpikir. Kamu punya onta tidak? Ada, katanya. Apa warna anak-anak onta kamu itu? Warna merah. Karena onta yang berkualitas itu adalah onta warna merah. Humrun ni'am. Kayak Fortunernya lah mungkin. Atau ada enggak di antara anaknya yang berwarna lain, yang selain warna merah?
Rasul bilang, hal lahu min awraq, hal fihi min awraq. Ada enggak yang warna lain? Ada katanya. Apa warnanya? Agak kehitam-hitaman, keabu-abuan. Berarti ini kan merah, ada satu yang warna lain. Rasul nanya, kenapa bisa ada? Kok ada yang warna itu? Ya mungkin dari mengikuti kulit induk-induknya yang keberapa dulu. Dia pula yang menjawab. Kata Rasul, mungkin anak kamu ini mengikuti warna kulit atuk-atuknya yang keberapa gitu. Jadi tidak mesti rupanya kulit anak kita persis sama dengan kita. Ya kalau nanti punya anak banyak, tiba-tiba ada satu yang kulitnya berwarna lain. Nah, ingat hadis ini. Jangan langsung menuduh. Karena bahaya kalau ada tuduhan seperti itu bisa menjadi li'an. Bisa hukumnya nanti berarti menuduh istri berzina. Dan dalam Islam itu disebut dengan li'an. Hukumannya harus dipisahkan. Diminta untuk saling melaknat lalu wajib dipisahkan. Nah, maka Nabi antisipasi ini tidak mungkin dia menolak tiba-tiba seperti ini. Diajak dia berpikir. Berarti ada kemungkinan kulit hitam bayi ini berasal dari gen atuk-atuknya yang tingkat keberapa gitu. Oh katanya, baru dia yakin. Dibawanya anaknya pulang dengan keyakinan bahwa itu adalah anak dia. Oleh para ulama, ini hadis, di situ ada qiyas. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah menyamakan kemungkinan apa yang terjadi pada onta juga mungkin bisa terjadi pada manusia. Jadi tidak ada alasan untuk menolak lagi karena kemungkinannya ada sebagaimana bisa terjadi juga pada onta. Ini diantara hadis. Ada hadis yang lain yang juga dijadikan landasan dalam persoalan qiyas. Ada seorang yang datang, dia masih anak-anak, datang menemui Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, bapak saya pernah bernazar untuk mengerjakan ibadah haji. Tetapi belum nazar itu terlaksana oleh bapak saya, dia sudah meninggal. Apa ahujju anhu? Apakah saya boleh melaksanakan haji untuk dia? Ini pertanyaan anak tadi. Jadi ayahnya bernazar untuk haji, belum jadi nazar terlaksana, tapi dia sudah meninggal. Rasul tidak langsung menjawab iya katanya, enggak. Tapi Rasul mengajak dia untuk berpikir. Maka salah satu dari cara penanaman agama oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya itu memang diantaranya adalah mengajak sahabat itu untuk berpikir, dan itu lama lengketnya biasanya. Apa kata Rasul? Bagaimana menurut kamu kalau seandainya orang tua kamu itu punya hutang kepada orang? Apakah kamu bayar? Katanya iya. Kalau dia punya hutang kepada orang, itu akan dibayar. Lalu kata Rasul apa? Fadainullahi ahaqqu ayyuqba. Maka hutang kepada Allah lebih berhak lagi untuk dibayar. Kenapa disebut hutang oleh Nabi di situ? Karena nazar itu kan janji. Janji itu adalah hutang. Kalau hutang kepada manusia dibayar, maka hutang kepada Allah lebih pantas lagi untuk dilunasi, dibayarkan. Nah, dari situ dipahami oleh yang bertanya tadi, oh kalau begitu saya harus mengerjakan haji untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Hadis itu juga lah yang dijadikan landasan bahwa dalam persoalan badal haji, boleh kita menghajikan untuk orang lain, tapi kan ada syaratnya kan? Syaratnya ya yang mengerjakan itu harus sudah haji dulu. Kalau belum haji dia tidak bisa mengerjakan untuk orang lain. Dia aja tidak mungkin kerjakan untuk orang lain. Kemudian yang dihajikan itu sudah meninggal, dengan arti kata dia tidak mungkin lagi untuk berhaji. Jangan nanti ayahnya masih sehat, udahlah saya aja lah yang menghajikan. Tidak bisa.
karena dia masih sehat. Mending bayarkan ayahnya untuk haji daripada dia yang berangkat. Dari riwayat itu juga diambil kesimpulan hukum oleh para ulama dalam persoalan nazar. Bahwa nazar itu satu bentuk hutang yang wajib untuk dilunasi. Nah, maka nazar itu kan sebenarnya tidak dianjurkan sebenarnya. Karena inna nazra la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Tidak akan merubah ketetapan Allah dengan nazar kita. Tapi kalau sudah terucap, maka harus dibayar, harus dilunasi. Dengan catatan, dalam nazarnya itu ada nilai ibadah. Ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, tidak usah dikerjakan. Kalau sehat orang tua saya nih, saya bawa jalan-jalan ke Hong Kong. Apa ibadahnya jalan-jalan ke Hong Kong? Jangan-jangan dosa yang dapat. Tidak usah laksanakan. Robah Hong Kongnya menjadi umroh mungkin. Bawa umroh. Jadi harus ada nilai ibadahnya. Dan jangan mempersulit diri. Jangan bernazar mempersulit diri. Pokoknya kalau sehat, orang tua saya bawa haji 3 kali. Dia aja makan susah. Mau bawa orang tua pula haji 3 kali. Jadi jangan mempersulit diri. Ada seorang sahabat dulu bernazar pada masa Rasul. Apa nazarnya? Nazarnya saya lupa untuk apa dia bernazar, tapi isi nazarnya jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Itu nazar. Jadi ingin dia tawaf tapi jalan kaki dari Mekah Madinah. Tahu Nabi nazarnya itu. Kata Rasul, kamu pergilah ke Mekah untuk tawaf itu, untuk ibadah, tapi jangan jalan kaki. Buat apa jalan kaki? Kalau seandainya memang ada kendaraan. Itu mempersulit diri. Dan Islam, begitulah indahnya Islam ini. Tidak boleh kita sulit sama Islamnya. Islam tidak membolehkan kita untuk mempersulit diri. Bahkan ketika terjadi kesulitan saja, diberikan kemudahan. Kan gitu kan? Tidak sanggup puasa, boleh tidak puasa. Nah, ini sengaja pula mempersulit diri. Maka agama sangat melarangnya. Nah, itu yang diambil dari hadis tadi. Tapi yang hubungannya dan kita adalah persoalan kiasnya. Ketika Nabi menganalogikan apabila hutang kepada manusia kamu bayar, maka hutang kepada Allah akan lebih pantas lagi untuk kamu bayar. Itu sesungguhnya adalah kias. Ini juga dari aqwalus sahabah, dari perkataan para sahabat, itu juga ada yang diambil cuplikannya oleh para ulama untuk menetapkan bahwa qiyas itu adalah hujjah. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Al-Khattab ketika beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam persoalan qadha. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari dikirim oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi seorang qadhi di sebuah wilayah. Sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kan biasa Umar ngirim itu kan kemana gitu, ada yang sebagai qadhi, ada yang sebagai duta dakwah, dikirim untuk menyebarkan agama. Yang sekarang yang dikirim adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu Umar memberikan pesan yang terkait dengan cara apa yang harus dia lakukan kalau dia menghadapi masalah. Apa yang harus dia lakukan nanti kalau seandainya dia menghadapi masalah mimma laisa fi Qur'anin wala sunnah, untuk masalah-masalah yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam sunnah. Kan sama seperti dulu kan Muaz juga dikirim sama Nabi kan? Dikirim sama Nabi SAW, bagaimana cara kamu memutuskan perkara? Disebut sama Muaz dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada pada sunnah, kata Rasul, barulah Muaz mengatakan, ajtahidu wala alu. Saya akan beristihad dan saya maksimal dalam beristihad, tidak asal-asal. Imam Syafi'i mengatakan al-istihadu wal qiyas. Salah satu dari istihad itulah sebenarnya ada pada qiyas. Nah, Umar bin Al-Khattab
memberikan metode yang sama pada Abu Musa al-Asy'ari ketika menghadapi masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada juga pada sunnah. Apa isi suratnya? Nah, dia bilang, Qaisil umura indak wa'rifil amsal. Qais itu ya kias. Kiaskanlah perkara-perkara yang ada, yang terjadi bersama kamu, wa'rifil amsal, dan kenalilah al-amsal. Al-amsal itu masalah-masalah yang sama dengan masalah yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu inti dari surat Umar bin Khattab ini, summa amad fima tara ila ahabbiha ilallah. Lalu bersengajalah kamu untuk melihat mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asbahuha bil haq, dan lebih mendekati kepada kebenaran. Ini terjadi masalah qaisil umur, kiaskanlah berbagai perkara itu, wa'rifil amsal, dan kenali hukum-hukum masalah-masalah yang serupa. Al-amsal itu masalah-masalah yang serupa. Ketika itu sudah dilakukan, ambillah manakah kira-kira yang lebih mendekati kepada kebenaran dan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, isi dari suratnya Umar bin Khattab sesungguhnya adalah perintah untuk mengaplikasikan kias ini, konsep kias ini apabila memang masalahnya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah, kalau kita lihat pandangan para ulama dalam masalah kias, nampaknya memang berbeda. Ada di antara ulama yang tidak setuju. Jumhurul ulama semua mengatakan iya, tapi ada satu di antaranya Ibnu Hazm yang menolak kias. Termasuk juga Syiah menolak kias, tapi penolakan Syiah la yu'tabar. Syiah tidak dianggap. Karena dia memang punya konsep Syiah itu mukhalafatu ahli sunnah. Selagi bisa berbeda dan ahli sunnah, kenapa harus sama? Itu konsep Syiah. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan mereka la yu'tabar. Tapi Ibnu Hazm itu ulama besar, ulama ahli sunnah yang punya pemahaman yang berbeda, sehingga dia menolak persoalan kias. Kenapa dia tolak? Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah menjawab suara azan, insya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i,
dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin Rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi sudah kita berikan penjelasan bahwa di antara ulama yang menolak konsep qiyas sebagai metode dalam penetapan hukum, itu ada namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Az-Zahiri. Dia sangat menolak, bahkan dia mengatakan bahasa-bahasa yang sangat keras sekali. Apa katanya? Al-qiyasu dinu iblis. Qiyas itu agama iblis. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena yang pertama mengkias itu iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud oleh Allah kepada Adam, iblis mulai bermain akalnya. Adam dari tanah, saya dari api, masa saya pula yang harus sujud kepada yang dari tanah ini? Seharusnya dia yang sujud kepada saya. Karena menurut iblis itu api lebih baik daripada tanah. Ini kias iblis ini salah juga ini. Tidak ada kayaknya orang mengatakan api lebih baik dari tanah. Api menghancurkan, tanah menumbuhkan, ya kan? Tidak ada orang kapling-kapling api, tapi banyak orang kapling tanah. Ya kan? Jadi mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah, menurut iblis ini pun salah. Tapi karena keangkuhan dia tidak mau. Oleh Ibnu Hazm, yang dilakukan oleh iblis ini sebenarnya mirip-mirip sama qiyas. Maka keluar bahasa dia, al-qiyasu dinu iblis.
Tetapi tentu saja ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Semua ulama yang lain sepakat untuk menjadikan qiyas sebagai sumber hukum. Ibnu Hazm sendiri ketika menolak qiyas bukan berarti dia menolak hukum-hukum yang ditetapkan oleh qiyas menurut para ulama. Jadi ketika tadi tidak boleh memukul orang tua berdasarkan qiyas, bukan berarti Ibnu Hazm membolehkan memukul, enggak. Tetap tidak boleh, tapi beliau tidak pakai qiyas. Bukan berarti nanti khamar tidak bisa dianalogikan kepada yang lain. Hukumnya dia terima, tapi dia tidak mengistilahkannya dengan qiyas. Karena secara teori, secara konsep Ibnu Hazm adalah orang yang menolak qiyas. Tetapi yang muktabar di sini tentu saja adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Semua imam mazhab itu menggunakan proses qiyas. Bahkan qiyas ini benar-benar akan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai banyak masalah. Oleh karena itu Mustafa Ahmad Zarqa itu mengatakan tidak ada cara lain untuk memberikan kepastian hukum untuk masalah-masalah baru yang terjadi dan juga berbagai nawazil dalam muamalah dan interaksi dalam kehidupan selain dengan cara berijtihad dengan basis nalar dan rasio yang utamanya ada pada qiyas. Jadi menolak qiyas ini sebagai metode berpikir itu berarti kita menolak nalar dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang terjadi. Maka yang betul di sini tentu saja adalah pendapat jumhur ulama, bukan pandangan Ibnu Hazm, kecuali kalau kita bawa perselisihan di kalangan mereka adalah perselisihan yang barangkali sifatnya formalitas, karena hukum-hukum yang dihasilkan oleh qiyas Ibnu Hazm juga menyetujuinya, cuma dia menggunakan dalil-dalil yang lain. Baik, ikhwati fillah, untuk qiyas itu ada syaratnya. Jadi tidak boleh juga sembarangan untuk melakukan qiyas karena ada syaratnya. Apa di antaranya? Di antaranya adalah alla yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak boleh hasil qiyas itu nanti bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat apa? Ada Al-Quran, ada Sunnah, itu dalil yang posisinya lebih kuat. Seandainya ada nanti hasil qiyas yang bertentangan, ini tidak diterima. Apa contohnya? Di antaranya adalah pendapat dalam satu mazhab yang kalau tidak salah adalah mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa perempuan yang kalau di sini disebut al-mar'atur rasyidah, perempuan yang cerdas, itu boleh dia menikahkan dirinya sendiri bighairi wali, tanpa wali. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah kepada sihhatu bai'iha malaha bighairi wali. Sahnya seorang perempuan tadi menjual harta yang dia punya atas kehendak dia sendiri tanpa perlu wali. Dikiaskanlah nikah kepada jual beli. Karena sama-sama akad. Kan judulnya akad nih. Ini akad nikah, ini akad jual beli. Tetapi oleh jumhurul ulama disebut fahadza qiyas fasidul i'tibar. Qiyas ini fasidul i'tibar, tertolak, ghairu mu'tabar, tidak dapat diterima. Kenapa demikian? Karena hasilnya bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ada hadis yang mengatakan apabila perempuan nikah tanpa adanya wali, fanikahuha batil. Diulang malah lagi sampai 3 kali. Apabila perempuan menikahkan dirinya tanpa ada wali, maka nikahnya batal. Dan itu adalah nas yang langsung dari hadis Nabi. Sehingga syaratnya tak boleh hasil qiyas itu bertentangan dengan hadis Nabi atau dengan dalil yang lebih kuat. Dan ini juga masuk nanti dalam kategori apa? Dalam kategori al-qiyasu ma'al fariq.
Itu masuk dalam, karena ada kaidah pada qiyas, itu kaidah usul juga. Al-qiyasu ma'al farik batil. Mengkiaskan dua hal yang berbeda itu batil. Batal. Nggak bisa diterima. Nikah sama jual beli itu dua hal yang berbeda. Apa contoh qiyas ma'al farik? Qiyas ma'al farik itu seperti menganalogikan laki-laki dengan perempuan umpamanya. Itu batil karena laki-laki perempuan tidak sama. Ada pegiat gender yang di Jakarta itu mencoba untuk mengusulkan draft kompilasi hukum Islam. Jadi draft kompilasi hukum Islam itu dianggapnya yang ada sekarang hukum itu masih belum adil. Masih belum menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal apa? Kenapa kalau perempuan itu harus ada iddahnya ketika dia bercerai atau suaminya wafat, sementara suaminya tidak ada iddah ketika dia bercerai atau istrinya wafat? Diusulkanlah oleh mereka yang pegiat gender tadi agar laki-laki juga harus ada iddah, dikiaskan kepada perempuan. Ini qiyas ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Tidak bisa diterima. Itu dangkal sekali pemahaman mereka dan analisa mereka. Mereka memandang keadilan itu hanya dari sisi itu. Ini harus ada iddah, ini ada iddah juga. Kalaulah mereka jujur, mau mencoba menganalisa lebih jauh, kenapa perempuan harus ada iddahnya? Kenapa harus menunggu dulu? Tidak boleh tidak menunggu. Ya kan? Karena dia punya rahim, jangan-jangan di rahimnya ada janin, dan baru ketahuan janin itu setelah menunggu. Laki-laki ada janin? Tidak ada. Maka laki-laki tidak mesti dia menunggu. Tidak bisa menunggu kan? Pagi wafat boleh, sore. Jangankan itu, belum wafat pun sudah. Belum wafat pun sudah boleh. Nah, tapi marah ibu-ibu kalau kita bahas ini. Tidak ada keharusan menunggu. Kalau perempuan harus, karena ada konsekuensi yang lain gitu. Nah, mereka hanya memandang adil itu ya ini harus ada, sini juga harus ada. Nah, ini yang bagi mereka adil. Tetapi itu pemahaman yang sangat dangkal. Allah sudah menetapkan satu ketentuan hukum dalam kehidupan kita, maka di situ pasti ada kemaslahatan dan ada kebaikan. Kita lagi yang harus berusaha untuk memahami kebaikan apa yang ada di situ. Jangan ditolak ketika akal kita seolah-olah bertentangan dengan itu. Nah, masuk dia nanti dalam qiyas ma'al fariq. Mengkiaskan Allah dengan makhluk itu juga qiyas ma'al fariq. Jadi kesalahan persoalan akidah selama ini itu terjadi karena qiyas ma'al fariq. Padahal kaidah mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batil. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Karena khawatir menyamakannya dengan makhluk. Padahal pasti tidak sama. Tidak ada alasan untuk menyamakan karena Allah sendiri yang sudah menolak kesamaan itu dan tidak mungkin sama memang. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Oleh karena itu jangan ditolak, diterima tapi jangan disamakan. Terima saja. Ketika Allah bilang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, udah terima, jangan disamakan. Menyamakan ini yang tidak boleh karena pasti tidak sama. Nanti masuk pada al-qiyasu ma'al fariq batil. Ketika disebut umpamanya wajah umpamanya, udah terima itu wajah. Cuma jangan pernah menyamakan. Kalau ditolak sehingga Allah dianggap tidak punya wajah sebagaimana yang dia informasikan, kita khawatir nanti tersalah karena sudah qiyas ma'al fariq. Ada doa dari Nabi. Doa Nabi itu apa bunyinya?
Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan kenikmatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Lalu kepada apa Rasul meminta mandang ini? Kalau bukan memang ada wajah. Ada yang mengartikan wajah itu entah kenikmatan, entah rahmat, entah menafsirkannya pun berbeda-beda. Ada yang kerajaan. Padahal Nabi tidak pernah menafsirkan. Nah, maka Rasul dan para sahabat menerima ayat itu sebagai apa adanya, tapi Nabi tidak pernah menyamakan karena pasti tidak sama. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada persoalan akidah itu biasanya dikarenakan oleh al-qiyas ma'al-farid. Al-qiyas fasidul i'tibar. Cuma betapa sulit ini diterima, tidak tahu juga kenapa begitu sulit, karena mempertahankan apa yang selama ini sudah mereka pahami, dan seolah-olah tidak boleh lagi sama sekali dirubah. Padahal kalau seandainya sudah jelas itu adalah sebagai sebuah kekeliruan, tugas kita adalah siap untuk berubah, untuk menerima hal-hal yang memang lebih mendekati kepada kebenaran. Baik, ini yang pertama. Jadi, alla yusadima dalilan aqwa. Tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ada di antara syaratnya juga ayyakuna hukmul asli sabitan binassin au ijma'. Hendaknya adalah hukum asal itu ditetapkan hukumnya melalui nas atau ijma'. Jadi memang sudah ada hukum asal itu, sudah ada nasnya. Dan dari nas itulah kita tahu hukumnya. Nah, kalau seandainya dia ditetapkan dengan kias juga, maka tidak boleh kias berdasarkan dipegang atau ditetapkan oleh kias juga. Maka dia akan dikembalikan nanti kepada asal yang pada kias yang pertama tadi, hukum asal pada kias yang pertama tadi. Ada lagi syaratnya ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah, bahwa sesungguhnya hukum asal itu mesti memiliki illat yang ma'lumah, yang diketahui. Jelas ada ilatnya itu dan dipahami ilatnya itu. Ilat itu nanti ada dipahami dengan dua cara. Ada yang ilat mansusa, ada yang ilat yang memang ada nasnya langsung, atau ada yang ilat mustambatah. Ada yang ilat tapi diijtihadkan. Jadi tidak langsung diambil dari nas. Para ulama yang mengistihadkan, oh ini hukumnya terlarang karena begini. Karena begini itu ada yang langsung disebutkan nasnya. Langsung disebutkan nasnya kan. Dan ada di antara ilat itu yang berdasarkan ijtihadnya para ulama. Ulama yang memutuskan bahwa ilatnya adalah hal yang tertentu. Kenapa dulu dilarang untuk hakim itu dilarang untuk memutuskan perkara pada saat dia marah? Karena dikhawatirkan marah itu membuat cara berpikirnya terganggu ketika itu. Dan itu akan berpengaruh nanti dalam penetapan hukum. Nah, itu illat dan disepakati oleh para ulama itu. Itu alasannya. Lalu bagaimana kalau hakimnya itu sedang lapar berat? Maka hakim tidak boleh lapar. Maka hakim harus kenyang. Karena kalau dia lapar berat nanti berpengaruh juga kepada cara pikirnya. Maka disamakan. Jadi sekali lagi, ilat itu ada yang mustambatah, ada yang diisirkan, tapi ada ilat yang memang disebutkan langsung oleh ayat-ayat Allah, oleh Al-Quranul Karim. Jangan sholat dalam keadaan mabuk.
Karena nanti kalian tidak akan paham apa yang kalian yang baca. Itu kan ada nasnya kan, ada langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ilat seperti itu berarti mansus. Yang satu lagi mustambatah. Yang jelas baik mansus atau mustambat, yang jelas ilatnya harus ada dan harus diketahui. Nanti biar kita bisa bertanya jawab gitu ya. Antakunal illatu mawjuda fil fara. Ini penting. Ilat yang ada pada asal tadi mesti juga ada pada furu'. Nah, ini menjadi kata kunci ini. Apa yang ada pada hukum asal itu harus ada pada furu'. Barulah dia bisa disamakan hukumnya. Kalau seandainya nanti hukum asalnya jelas ini ilatnya, tetapi pada hukum furu' ini belum dipastikan itu ada. Yang disebutkan dalam hadis, barang-barang yang masuk dalam kategori riba yang disebabkan oleh timbang menimbang, itu kan hanya beberapa. Ada nanti bentuk makanan yang lain yang juga sama-sama ditimbang dalam ukurannya berat atau tidak, sama juga seperti itu, tapi tidak ada pada nas hadis. Ini bisa disamakan. Sehingga yang ini juga menjadi masuk dalam ketentuan riba yang terlarang karena dia sama-sama dengan cara makil gitu. Ada kilnya, ada timbangan untuk menentukan ukurannya. Nah, disitulah dipentingkan untuk menentukan bahwa ilat yang ada pada furu' itu memang benar-benar dapat dipastikan ada. Contoh yang kita sebutkan tadi itu menyakiti perasaan orang tua karena ilat ini mesti ada pada hukum furu'. Mungkin ada selain memukul. Kalau seandainya seorang mahasiswa melalaikan waktu kuliahnya sehingga menghabiskan waktu banyak dan menghabiskan uang orang tuanya untuk kuliah sehingga tersakiti hati orang tuanya. Apa hukum menunda-nunda selesai kuliah? Bisa tidak disamakan hukumnya? Karena orang tuanya merasa tertipu dengan cara itu. Diminta uang SPP, tidak jadi SPP dia. Dijadikan untuk yang lain. Tersakiti tidak kira-kira hati orang tua? Karena dibohongin. Tersakiti. Berarti hukumnya menjadi sama. Jadi yang penting sekali lagi pada poin yang kelima ini maujuda fil fara. Mesti ada ilat yang ada pada asal tadi, mesti ada pada furu'. Itulah yang menyebabkan dia bisa disatukan atau disamakan hukumnya. Ikhwati fillah, saya mungkin tidak akan memberikan penjelasan lebih panjang lagi, biar tidak terlalu lama menghabiskan waktu. Karena di sini juga dibahas sebenarnya aqsamul qiyas, ada pembagian kias gitu kan. Mungkin nanti bisa dibaca aja melalui referensi yang ada. Dan pembagian kias itu ada kias jali, ada kias khafi. Kias jali ketika ilatnya mansus. Kalau kias khafi ketika ilatnya itu merupakan hasil dari istimbat yang disampaikan oleh para ulama. Dan kias jali itu tentu saja lebih tinggi kedudukannya daripada kias khafi. Karena kias jali itu nasnya mansus. Kalau kias khafi itu nasnya mustambat, itu istihad. Hanya saja nanti dalam konsep istihsan ada saatnya kias jali itu malah ditinggalkan dan justru yang diambil adalah kias khafi. Itu pada istihsan yang insya Allah kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi tidak usah terburu-buru. Padahal jali lebih tinggi karena mansus. Hanya saja yang jali ini nanti ditinggalkan, diambil yang khafi, istihsanan, karena itu yang dianggap lebih baik. Nah, kalau mau kita ambil contoh umpamanya, nanti bisa kita ulang lagi contoh itu burung elang umpamanya. Burung elang itu sebagai binatang buas karena dia memangsa.
Kalau binatang buas, tentu analoginya nanti atau dia dikelompokkan kepada binatang buas yang lain. Harimau, singa. Pertanyaannya, apakah hasil bekas minuman burung elang itu suci atau tidak? Kalau dikiaskan kepada harimau, tidak suci. Itu kias jalinya. Tetapi yang di sini yang dipakai, kias jali ditinggalkan, kias khafi yang dipakai. Apa kias khafinya? Bukankah burung elang itu kalau minum dia pakai parunya? Tidak seperti harimau yang nempel mulut sama lidahnya. Sehingga bekas minuman burung elang bisa dianggap suci karena paru itu sama dengan tulang. Tulang sama dengan kuku. Di mana tidak merubah kesucian air. Nah, berarti yang kias jali ditinggalkan, kias khafi malah yang dipakai istihsanan. Istihsan. Nah, insyaallah nanti kita ulang lagi karena pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada istihsan sebagai sumber hukum. Di mana penyebarannya juga akan lebih terasa nanti dengan masalah-masalah baru yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Ya. Bolehkah harta warisan itu dibagi tanpa melalui pembagian faraid, tapi melalui tradisi atau hukum adat? Kalau kita bagi melalui cara yang kita lakukan pada kebiasaan, berarti kita tidak mengikuti cara Allah. Kita khawatirnya di situ tidak benar-benar memberikan keadilan. Karena kalau ada di sebahagian tradisi yang lebih banyak dapat yang perempuan. Tapi ada pula di tradisi yang lain kayak di Sumatera Utara itu justru yang dapat adalah yang laki-laki. Patrilineal kan dari pihak bapak. Itu yang banyak mendapat. Untuk itulah Allah menurunkan hukumnya agar memberikan keadilan. Di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala aturannya secara rinci dalam Al-Qur'an itu persoalan warisan. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang seperempat, siapa yang seperdelapan, langsung Allah bagi-bagi. Karena Allah tahu dia kalau manusia yang bagi tidak akan bisa adil. Kalau bapak yang bagi untuk dia yang banyak sama dia. Kalau anak yang bagi nanti untuk anak pula, untuk dia pula yang lebih sama dia. Maka Allah turunkan hukumnya supaya bisa benar-benar memberikan keadilan. Sampai persen-persennya pun langsung diatur oleh Allah. Ini istri ini kalau ada anak 1/8, kalau tidak ada 1/4. Suami kalau ada anak 1/4, kalau tidak ada bisa mendapat 1/2. Itu langsung Allah yang mengatur seperti itu. Berarti disitulah keadilan. Ya? Kalau ingin juga memberikan sesuai adat tadi itu, bagi dulu sesuai agama. Jadi bagi dulu, umpamanya dia ada sekian kakak beradik, bagi dulu sesuai ketentuan agama. Setelah itu nanti, setelah tahu dia berapa jatah dia, lalu dia ingin memberikan mungkin kepada adiknya. Mungkin ada yang perempuan, dia yang selama ini menjaga rumah, menjaga orang tua. Tapi setelah ditentukan bagiannya menurut agama. Karena biasanya kalau udah tahu dia bagiannya, udah dipegang eret-eret itu bagian itu.
Yang tadi bilang enggak apa-apa lah, kita rela aja lah. Itu kena belum tahu dia berapa jatah dia. Yang jangan-jangan nanti muncul masalah mungkin tidak oleh dia, tapi oleh anak-anaknya. Mungkin tidak terjadi itu. Ini tanah itu seharusnya milik bapak saya itu katanya, kata anaknya. Mungkin di level dia mungkin masih aman, tapi di level anaknya sudah akan ada masalah. Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam ingin dia menghindarkan kita dari berbagai macam perselisihan yang terjadi. Dan perselisihan yang sangat mungkin terjadi ada pada harta. Karena harta itu secara fitrah manusia suka semuanya. Tidak ada orang tidak suka harta. Semua kita, fitrah manusia. Karena zuyina linnasi hubbus syahawat. Memang fitrah manusia ini, kita ini dihiasi oleh Allah. Ada hubbus syahawat kita kan, pada harta, pada istri, pada anak-anak, pada emas. Itu semua ada pada diri kita. Nah, maka kemungkinan terjadi sengketa pada harta itu sangat besar. Sehingga Allah bagi-bagi untuk menghindarkan kita dari perselisihan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada yang mau disambung tadi? Itu yang lain atau nyambung yang tadi? Orang tua mengasih hibah sebagai hibah ketika dia masih hidup. Iya. Hibah seperti itu juga harus ada keadilan. Jangan nanti menghibahkan kepada salah satu tanpa hibah pada yang lain, itu juga akan menyebabkan eru-eru. Akan menyebabkan eru-eru katanya. Itu nanti yang akan terjadi. Kalau seandainya ada satu pertimbangan, ini berikan contoh, dan dia mungkin sampaikan ke anak-anaknya. Ada seorang ayah punya anak 5, 4 sibuk dengan urusan dia, tapi ada satu anaknya yang biasa mengurus ayahnya saat sakit. Sekarang ayah ingin menghibahkan untuk anak ini. Atas jasa dia mengurus ini. Disampaikannya kepada anak-anak yang lain. Anak-anakku, ini keputusan saya. Saya berikan ini karena dia begini. Setuju yang lain. Itu bisa. Hibah kan? Kan wajar aja dia kalau mau memberikan. Karena selama ini juga dia yang merawatnya. Tapi terang masalahnya. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi nanti dianggap oleh yang 4 ini, ini surat ini akal-akal kamu aja nih katanya. Palsu. Karena lagi-lagi persoalan harta sangat memungkinkan terjadi sengketa. Tanah yang sudah diwakafkan oleh ayahnya bisa anak tarik lagi coba. Ada tuh. Padahal itu harta ayahnya. Ayahnya udah mewakafkan. Tentu berhak ayahnya mewakafkan. Dia memikirkan akhiratnya. Anak tidak bisa melarang. Harta-harta ayahnya. Ada yang ditarik lagi oleh anak. Maka nanti kalau dapat wakaf, urus ikrar wakafnya. Kalau tidak nanti gampang ditarik. Kalau sudah ada ikrar wakafnya, itu kita kuatkan. Karena kita punya badan kekuatan hukum kan, sehingga tidak bisa lagi digugat. Maka kalau ingin menghibahkan mesti transparan dan jelas persoalannya untuk menghindarkan terjadinya sengketa dalam persoalan harta. Ada yang mau ditanya? Orang tentang rokok ya. Orang yang mengatakan memutuskan hukum makruh rokok itu, mereka rapatnya sambil merokok, itu masalah.
Jadi mari kita buka rapat kita dengan bismillah sambil merokok. Nggak mungkin muncul hukum haram rokok oleh rapat seperti itu. Ya, maka dalam persoalan rokok sebenarnya yang penting kita lihat mungkin tidak langsung kepada hukum. Kalau bicara hukum nanti ya orang ada yang menerima, ada tidak. Dan hukum pun kalau sudah ada fatwanya, ada lagi yang beralasan fatwa Majelis Ulama itu kan tidak mengikat. Kan itu beda antara fatwa dengan qadha kan, dengan mahkamah. Kalau keputusan hakim mengikat harus dieksekusi. Tapi kalau keputusan fatwamu itu tidak mengikat, yang taat mengamalkannya, yang enggak ya mengabaikan. Ini kan cuma fatwa ulama, iya endaknya itu terserah masing-masing. Sulit kita bicara hukum. Tetapi mari saja kita sadari apa yang akan didapatkan dengan merokok. Karena kalau orang itu sudah benar-benar hobi merokok, sulit sekali diingatkan. Kambing tidak merokok, batuk juga katanya. Jadi saya batuknya bukan kena merokok nih katanya. Padahal dia udah batuk-batuk tuh. Karena kambing tidak merokok juga. Macam-macam akal manusia ini. Kalau kita bawa kepada itu, tapi sekarang kita sadari aja, merokok itu orang-orang yang egois. Sangat egois. Dia seolah-olah menikmati, tapi orang lain tersiksa. Padahal dia lupa kalau dia sesungguhnya juga sedang menyiksa dirinya sendiri. Ada enggak orang bisa makan nasi di kamar kecil? Enggak ada. Sengaja beli anggur buat kamar kecil makan buah anggur. Ada? Enggak ada. Kalau rokok? Kadang sengaja masuk ke kamar kecil untuk merokok. Berarti rokok tuh bisa dan nikmat di tempat-tempat kotor karena dia kotor juga. Nah, masih mau memasukkan yang kotor ke mulut kita. Nah, paling begitu lagi pendekatannya. Kalau bicara hukum ya kayak tadi. Nah, jelas ada larangan dari Al-Qur'anul Karim, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian bawa diri kalian kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Penelitian-penelitian semua sudah jelas, baik dari kepolisian maupun dari para ahli-ahli yang lain, semua mereka sudah sepakat mengatakan apa yang terkandung di dalam merokok. Nah, jangan dicarikan ayatnya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu merokok, tidak akan ketemu. Ada orang yang mempelesetkan kan, warka'u ma'ar-raki'in katanya. Merokoklah bersama orang yang rokok. Subhanallah. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Kan itu arti ayat itu kan. Dipelesetkan sama dia. Pokoknya ada aja caranya. Maka yang diingat adalah apa yang akan ditimbulkan oleh rokok itu pasti berbahaya. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. La darara wala dirar. Jangan merusak diri, jangan merusak orang lain. Pada rokok ada dua-duanya. Merusak diri kita dan juga merusak orang lain. Nah, oleh karena itu tinggalkan dan berupayalah untuk semaksimal mungkin melawan keinginan merokok itu, karena pasti bisa kalau dia mau. Kalau datang bulan Ramadan, bisa dia meninggalkan rokok? Bisa. Itu alasan apa dibilang sulit saya tinggalkan? Padahal belum puasa tidak merokok ya. Mati dia saat Ramadan, tidak merokok? Tidak kan? Berarti bisa dia meninggalkan. Ungkapan-ungkapan saya tidak bisa meninggalkan itu hawa nafsunya saja. Lawanlah keinginan hawa nafsu itu, ingat mudarat-mudarat yang akan ditimbulkan. Kalau kita memudaratkan orang lain, berarti kita berdosa. Itu belum lagi kalau kita bawa kepada keuntungan rokok itu untuk apa? Siapa yang punya rokok itu? Ada orang bilang itu kan kalau ditutuplah pabrik rokok itu katanya itu akan menyebabkan banyak pengangguran. Kan lagi-lagi berpikir dia kan. Padahal ada satu penelitian, akibat yang ditimbulkan oleh rokok, biaya yang dikeluarkan negara untuk menanggulangi akibat rokok lebih besar 10% daripada hasil rokok itu sendiri.
Sekarang kita buat satu usaha, hasilnya 100 miliar. Tapi menanggulangi akibat usaha ini, kita harus mengeluarkan 110 miliar. Untung atau rugi itu? Rugi. Tuh kan? Yang punya perusahaan tidak. Orang Yahudi sangat tidak mau dia merokok itu. Dan diantisipasi betul sama dia agar masyarakat mereka tidak merokok. Tapi kita aja yang mau ditipu. Dibuatlah iklan-iklan merokok itu sama kencang kejar-kejarannya dengan singa, umpama dengan harimau. Kan itu kan, bahkan kalah pula harimau dalam kejar-kejarannya itu kan. Itu tipuan semua itu. Tipu muslihat itu. Enggak ada orang yang akan mengalahkan kencangnya harimau gara-gara merokok. Jadi kita aja yang berpikir, cerdaslah dalam berpikir, cerdas dalam bertindak, tinggalkan segala sesuatu yang memang mendatangkan kerusakan bagi kehidupan diri sendiri dan juga kepada kehidupan orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa? Yang ayat tadi itu berkaitan dengan di mana Allah mengutus angin. Allahul ladzi arsala riyaha fatusiru sahaban. Dialah Allah yang mengutus ar-riyah, angin. Dan nanti angin itu mengumpulkan as-sahab. Sahab itu awan. Awan itu nanti berubah wujud menjadi hujan. Fasuknahu ila baladin mayyit. Lalu kami arahkan air hujan yang turun itu kepada bumi-bumi yang mati, yang tandus, yang kering. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan bumi yang mati tadi, kami hidupkan bumi yang tadinya mati. Kadzalikan nusyur. Begitu jugalah nanti halnya dalam persoalan hari berbangkit, di mana kita semua dimatikan oleh Allah, tapi kemudian Allah mampu untuk menghidupkan kembali, sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang sudah mati kembali menjadi hidup, subur dan menumbuhkan. Itu dalam surat Fatir ayat 9. Riyah artinya angin. Apa niat ibadah seperti sholat, puasa yang diucapkan sebagian muslimin termasuk dalam ijma atau qiyas? Kita sering memahami niat itu mesti terucap. Itu yang ada di kita. Kalau sudah disebut niat nanti, maka harus terucap. Apa saja kalau sudah disebut niat. Padahal niat itu, an-niyatu mahalluha al-qalb. Begitu dikatakan oleh para ulama. Niat itu tempatnya adalah al-qalb, adalah hati. Maka sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus terlafazkan. Adapun lapas-lapas yang kita baca di buku, itu barangkali untuk memudahkan kita apa kira-kira yang ada di hati kita itu. Padahal kalaupun tidak sesuai dengan lapas itu, sekarang kita mau sholat isya, tegak kita dalam sholat isya itu di belakang imam. Dan kita sudah yakin pasti akan mengerjakan isya. Karena kita sudah berdiri untuk mengerjakan. Itu sebenarnya sudah bagian dari niat. Sekarang kita bangun untuk makan sahur. Kenapa kita makan sahur? Kita bangun untuk sahur itu saja, sesungguhnya itu sudah bagian dari niat. Ini enggak harus pula terucap. Nawaitu sauma ghadin. Jangan disebut pula nama makanan sahurnya itu. Karena kadang ada yang menambah-nambah niat. Yang kalau ditambah-tambah, jangan-jangan kalau tersalah, itu bisa membuat salah kita. Kita niat zuhur di hari itu, hari Senin umpamanya. Kita tambah-tambah. Sengaja aku salat zuhur hari Selasa, padahal harinya Senin. Mengikut imam namanya Ahmad, rupanya imamnya namanya Musa umpamanya.
Kan macam-macam kadang ditambah-tambah kan. Enggak, tegak kita, tegak. Imam sekarang siap-siap takbir. Kalau imam takbir, kita takbir. Tegak kita itu untuk sholat itu sesungguhnya di hati kita pasti ada dan harus ada di hati kita niat untuk mengerjakan sholat. Nah, oleh karena itu lafaz yang terucap yang kita baca di buku barangkali untuk sekedar memudahkan kita apa yang ada di hati kita itu. Bahkan kalau seandainya tidak kita tahu bahasa Arabnya, di hati kita tidak dalam bahasa Arabnya, tapi kita berniat untuk mengerjakan itu sesungguhnya sudah mewakili. Maka tidak bisa dikias, tidak masuk kepada persoalan kias, karena dimasukkan kepada kias itulah dia menjadi punya lafaz. Nah, jadi begini, ada ungkapan Nabi ketika mau haji, Nabi mengucapkan kata Allahumma labbaika hajjan. Dianggaplah ini sebagai lafaz dalam mengucapkan niat. Maka dikiaskanlah ibadah sholat kepada haji oleh sebahagian yang melafazkan niat tadi itu. Harus ada juga nawaitu salatul fajri atau apa. Karena Nabi dalam haji begitu. Tetapi mengkiaskan sholat kepada haji tidak betul. Kenapa demikian? Mana yang lebih dulu syariat sholat apa haji? Syariat sholat. Kias itu yang baru dikiaskan kepada yang lama. Sedangkan dalam masalah ini yang lama kita kiaskan kepada yang baru. Tentu tidak nyambung. Nah, maka kalau dibawa kepada kias, dan itu memang alasan sebahagian dalam persoalan ini ada juga yang mengatakan itu untuk memastikan keyakinan hati kita. Untuk memastikan keyakinan hati kita. Kalau tanpa itu apakah memang kita tidak bisa meyakininya? Kalau mungkin ada orang yang sudah sangat tua sekali lalu dia tidak bisa fokus kecuali dengan menyebutkan, ya udah silakan kalau mau menyebutkan, tapi tidak menjadikannya sebagai sebuah syariat yang harus itu yang terucap, situ nanti yang jadi masalah. Karena kalau dijadikan sebagai ketentuan syariat yang harus diucapkan, berarti kita mengharuskan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan, dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.